Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MJUP Official ya. Kali ini kontennya sebenarnya cukup dadakan dan bisa dibilang ini penting bagi kamu yang suka tentang kehidupan. Ini tidak penting bagi kamu yang suka bobo-boboan ya, atau tidur-tidur apa namanya? Tidur manja. Tidur manja menjadi beban negara. Oke. Di samping saya ada Bung BP dan ada perkenalkan diri sendiri dong, Bro. Nanti dulu. Oh, nanti ya. Ini ada salah satu calon pemuda pelopor. Menurut saya. Namanya siapa? Bang Mus saja. Ya. Namanya Bang Mus. Oke, langsung diperkenalkan dulu Bang Bung BP dengan Bang Mus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batar Palaguna, lebih dikenal dengan teman-teman BP. Status juga ya? Boleh. Status punya istri satu, anak tiga. Saat ini saya sebagai pelatih. Saya di sini sebagai pelatih dari cabai rawit. Dan sebelah sana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Mustafa. Ya. Saya dari tim DMJ dan juga satu rumpun. Nama saya Mustafa Suryadi. Kalau di bola sering dipanggil Bang Kemal. Bang Kemal. Dua nama saya di bola Jawa, Mustafa sama Kemal. Ya. Teman-teman pasti sudah tahu apa topik atau apa pembahasan yang bakal kita obrolin. Karena masing-masing backgroundnya dari sepak bola. Jadi nggak jauh-jauh kita ngomongin sepak bola ya. Bukan yang lain. Tapi kalau mau ngomongin yang lain, mungkin lain segmen ya. Ya, betul. Dan hari ini juga sebuah kebanggaan bagi saya sendiri karena saya ketemu dengan orang-orang besar. Dia yang besar. Kalau saya nggak besar. Amin. Jangan besar badannya lah, kamu dikurusin. Ya, jadi sekali lagi ini sebenarnya acaranya dadakan. Kita ngumpul-ngumpul di STMJ, terus tiba-tiba kita ngomongin masalah Piala Dunia. Dan yang menarik yang kita mau bahas ini masalah siapa-siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Karena beberapa tim-tim yang dijagokan sebagai juara Piala Dunia, contoh saja Argentina, harus terseok-seok ya bahasanya. Terkelok-kelok, terseok-seok. Harus kerja keras. Harus kerja keras. Karena di babak pertama atau di pertandingan pertama harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 2-1. Selain Argentina ada siapa lagi? Tim yang sakit Jerman. Jerman belum pernah menang. Ya. Tahu Jerman di mana? Tahu Jerman kan? Di sana. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Jerman, kita harus selipkan sedikit. Memang gak ada hubungannya sama sepak bola. Tapi gitu? dia selalu mengkampanyekan One Love. Ya. Pelangi. Itu nggak pakai kita. Sebenarnya itu nggak ada masuk di sepak bola, tapi itu perlu kita bahas. Itu tidak baik sebenarnya. Betul. Itu nggak usah diikutin ya One Love. Yang pokoknya ada logo pelangi lah. Kita nggak usah sebut bahasa Indonesianya. Ya. Pelanginya aja. Ya. Lanjut, selain Jerman, Brazil, Argentina, Spanyol. kalau Spanyol kayaknya gampang. 4 poin ya? Dia sudah pasti lolos. Sudah Spanyol udah pasti lolos. Cari contekan dulu, Bos. Iya. Spanyol sudah pasti lolos. Terus salah satu finalis yang mengerikan yaitu Kroasia. Tapi dia masih terseok-seok loh Kroasia. Tahu kan Kroasia? Negaranya Modric, pemainnya Real Madrid. Kamu ngerti bola nggak, Bos? Ya, Kroasia itu finalis yang Piala Dunia tahun kemarin ya. Ini negara yang cukup menjanjikan sebagai kuda hitam tapi mampu masuk final. Ya. Tapi di Piala Dunia kali ini gimana Bung Bebe? Ya, kalau saya sih tetap favoritkan Kroasia masuk. Karena Masuk, secara babak selanjutnya. Babak. 1 poin kan dia? 1 poin atau udah 4 poin? 1 baru. 1 poin. Lawan terakhirnya? Lawan terakhir ini ada dicontekannya ada di MJUP. Jadi kalau menurut saya Kroasia tetap lolos karena secara organisasi permainan dia punya. Terutama kekuatannya sih di lini tengah. Karena menurut saya Modric itu masih top lah ya. Cari contekan dulu. Ini loh. Kroasia. Oh bukan ini Prancis. Nah, Bang Mus, kalau menurut Bang Mus, siapa yang dijagokan di Piala Dunia kali ini? Sebelum kita bahas yang lolos ke 16 besar. Nah, kalau saya jagoin tetap lah CR. CR itu apa? Portugal. Oh, Portugal, Cristiano Ronaldo. Yang tadi malam dia cetak gol padahal bukan dia ya? Iya. Ada dengar berita aja. Ada dengar berita aja. Jadi aku ceritakan. Tadi malam itu ada umpan terobosan dari Bruno Fernandes. Oh, iya.
Belum update aku ini. Cristiano Ronaldo pura-pura heading hanya mengenai rambut tapi dia yang selebrasi. Jadi siapa yang cetak gol, siapa yang selebrasi. Ya, sebagai pecinta bola Anda harus siap. Mengetahui semua, paling tidak ya tiap pagi itu sudah buka Update berita lah, bola ya. ya. Karena kamu Cristiano Ronaldo ya? Hah? Cristiano Ronaldo Ya. atau Portugal? sebenarnya dia lebih ke CR. Negaranya Portugal. Lebih ke gitu. CR. Berarti Portugal udah lolos ini ya? Portugal Udah aman. ada kemungkinan 2 kali menang kan? Udah 2 kali menang. Udah pasti lolos. Poin 6. Ya, udah pasti lolos. Kalau Bang Ramon? Saya sebenarnya jagokan Argentina. Argentina? Karena banyak pemainnya Inter kan. Oh gitu, Iya, Interisti. Interisti. Tapi kalau Argentina menurut saya harus berjuang sampai akhir. Jadi peluangnya 50-50. Meskipun di situ ada Messi tapi yang apa ya? Kan pernah dulu, ini sorry nih, penggemarnya Messi sorry ya. Ya. Dulu pernah disebutkan Messi menggendong Argentina. Ya, Pernah dengar kan? Pernah. Menurut saya pribadi Piala Dunia masih seperti itu. Masih. Bung. Datanya Jadi, saya. Sebentar. Oh, udah. Kalau Messi masih gendong Argentina, kalau lolos, tapi kalau untuk juara mungkin susah. Tapi tetap saya jagokan. Kalau saya enggak, Bang. Tetap Saya saya jagokan. sebenarnya tidak menjagokan Argentina, tapi saya balik untuk Argentina tahun ini itu berbeda. Karena menurut saya banyak pemain-pemain yang juga bagus. Contoh kecilnya Fernandes. Fernandes itu yang cetak gol kedua itu sangat bagus permainannya. Ada beberapa juga Martinez. Martinez itu juga udah mulai lah. Dibandingkan dengan dulu-dulu, saya kira komposisi pemain Argentina tahun ini lebih bagus. Tapi kalau menurut dukungan, saya tidak mendukung Argentina. Apa? Kenapa? Memang dari kecil darah saya tuh darah kuning memang. Spain. Lain dong. Brazil, bro. Kok kuning sih? Brazil kuning. Oh iya. Tapi kalau negaranya hijau, Bang. Kuning. Itu kan warna jersey-nya aja. Jersey. Kuning hijau kuning. Itu jersey-nya. Wah, kamu ada apa sih dengan kuning? Enggak, Spanyol kan kuning juga. Spanyol kuning loh. Saya biru. Jersey kuning. Intinya- Karena menurut saya semua lini hanya Argentina yang punya pengganti sama dengan pemain utama. Tapi- Argentina, Brazil maksud saya. Brazil ini belakangnya pemain tua. Oh, di sana ada Marquinhos, bos. Ada Milito itu gimana? Militao. Itu juga kuat. Terus yang paling intinya jangan salah, tua berpengalaman itu lebih mantap daripada muda tidak punya pengalaman. Tapi gini, Asik kalau banget. ya wajar dia seorang pelatih ya. Oh, iya. Tapi berdasarkan ini Kita bahas apa sih sebenarnya? analitik kalau dilihat pemain muda lebih punya motivasi tinggi dan semangat, Bang. Fisik juga pasti lebih kuat daripada pemain berpengalaman Ya. seperti back Brazil. Ya, tapi gini, karena ini sifatnya Piala Dunia, Yo. sifatnya pertandingan besar, biasanya jujur saja Mbappe pernah mengakui bermain di klub itu lebih mudah daripada bermain dengan negara. Bermain di negara karena tuntutan rakyat, tuntutan keluarga, bebannya semua itu ada di kita. Kalau pemuda yang tidak siap mental, itu akan jatuh dengan sendirinya. Contoh, kita salut dengan permainan Pedri, Gavi. Iya, pemain Walaupun Spanyol. mereka muda tapi gol. Balde ya sebutnya Balde, pemain bek kanannya begitu bergantikan Balde. Jordi Alba ini pemain tua. Ya, Begitu senior. digantikan akhirnya kebobolan dengan Jerman. Kesalahan dari Balde kurang cepat menutup posisinya nomor 9. Ya. Nggak nonton semua Susah. ini. Enggak gini. Saya jujur Bang, saya cuma nonton tapi jujur nggak tahu nama-nama pemain-pemainnya. Saya nggak hafal. Enggak tahu, Saya nggak tapi hafal. nonton. Tapi nonton, suka nonton. Tapi ngerti enggak? Ngerti ya? Ngerti main bola. Nah gini, kalau saya ngomong dengan Bung BP, jelas statementnya lebih ditajamkan karena itu klub idola dia, ya kan? Ya. Saya berbicara menurut realistis. Ya. Jadi memang beberapa tim dijagokan seperti Brazil, Argentina sebenarnya memang masuk dalam bukan kategori calon juara. Ya. Calon juara. Brazil Tapi tim yang bakal juara menurut saya punya keseimbangan semua lini, Bang. Dari lini belakang sampai lini depan. Kalau lini depan dari Brazil saya nggak ragukan, tapi kalau lini belakang itu masih 50-50. Kalau saya prediksi Brazil pasti masuk 4 besar. Masuk 4 besar belum tentu juara kan? Ya, yang penting prediksi 4 besar dulu. 4 besar dulu. Argentina masuk 4 besar, Kalau Argentina mungkin saya kurang setuju. Spanyol 4 besar, Argentina- dan satu terakhir lagi Prancis. Ketemu nggak bagannya itu ya?
Bisa ya Bang Mus ya? Bagi dia sebenarnya ada Kalau nih. kalau Prancis dia dari grup mana? Dari grup apa? Prancis. Prancis. Prancis grup D. Nah, perlu diingat juga Prancis ini juara bertahan ya. Ya. Juara Piala Dunia tahun sebelumnya 2000 berapa? Enggak ada yang tahu. 2000 berapa? 2019. 2018. 18. Ya, Prancis semifinal mungkin masuk ya, bukan hanya Mbappe. Nah, sekarang tuh Prancis dibilang gendong Mbappe gendong Prancis juga, ada juga yang nyebut kayak gitu, Ya. Bang. Tapi menurut saya kalau per lini Prancis lebih unggul daripada Brazil. Ini menurut saya loh ya. Iya. Menurut saya. Menurut Anda salah. Ya, itu terserah Anda. Brazil masih di bawah Prancis dari lini per lini, dari lini belakang sampai depan. Kalau Argentina, ya lini depannya tok, lini tengah sama belakang saya masih meragukan. Karena dilihat dari 2 pertandingan terakhir seperti itu. Tim yang kuda hitam kira-kira siapa, Bung Pepe? Bang Mus. Ya Bang Mus. Bung Mus lah, kuda hitam. Kalau saya tetap saya unggulkan, walaupun ditanya kuda hitam tetap saya pegang Portugal. Dia tinta matinya Oh, Portugal. iya, iya, Karena di iya. situ ada CR juga. Dia tidak berubah. Jadi selain dia menjagokan siapa? Siapa no? Portugal, dia juga memprediksi punya kejutan ya, Portugal nanti ya, punya kejutan. Karena untuk saat ini kemarin sempat saya lihat itu PP sudah Siapa? seperti mainin. Siapa? PP. Pepe. PP. Oh iya, backnya, Backnya, back senior. Kalau ngomong itu harusnya lengkap, nama lengkapnya. Siapa nama lengkapnya? Nah, nggak tahu nama lengkapnya kan? Itu Sergio Pepe itu. Oh, Sergio PP. Nggak tahu juga saya nama aslinya. Oke, Jadi itu ya. Jadi kita kembali Bang Ramon, kembali kita ke topik kita yang lolos untuk babak 16 besar. dicatat nanti di Pertama sini. tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama Argentina. Brazil, Portugal. Prancis, Portugal, baru 4. Jerman gimana nih? Saya gini, Jerman saya memprediksi dan berharap Jerman nggak lolos. Iya. Jerman gimana? Saya Bang Mus? nggak mau dia lolos. Jerman gimana? Lolos atau tidak? Tidak. Nggak lolos. Kenapa tidak lolos? Jelaskan. Alasannya. Oh, bagus jawabannya. Oh, belum. Kenapa tidak lolos? Kenapa nggak lolos? Coba lihat di grup partai terakhir. Partai terakhir dia lawan Costa Rica. Costa Rica sudah 3 poin. Ini Nah. bagus aja. Jadi kenapa saya bilang Jerman lolos? Yang pertama, melihat permainan tadi malam Jerman berhadapan dengan Spanyol itu bisa sangat mengimbangin. Itu bagikan Barcelona ketemu dengan Bayern Munchen. Jerman mengimbangi Spanyol. Harusnya Spanyol yang mengimbangi. Salah. Jerman Kalau dong. bahasa mengimbangin berarti lebih tinggi Spanyol. Iya, lebih Itu tinggi Spanyol. statistiknya mengatakan begitu. Oh, Ya, oke. serangan lebih banyak, penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Spanyol. Berarti Jerman bisa mengimbangin. Satu sama. Spanyol berhadapan dengan Costa Rica itu 7-0. Ya, 7-0. Ya, berarti di sini ada peluangnya Jerman menang terhadap Costa Rica. Itu hukum statistik yang tidak bisa dibohongi. Ya, statistik itu kan angka, Bro. Tapi kalau ngelihat Cara permainannya pun beda. Lawan Jepang, Costa Rica berhadapan dengan Jepang. Costa Rica hanya melakukan 1 kali syuting dan itu gol. Akhirnya Jepang kalah. Tapi itu tidak bisa kita selalu berpatokan. Iya sih, karena memang. bisa saja Jerman memberikan bukan kejutan. Saya yakin golnya pasti di atas 1-0 di atas 1-0 ya. dan Jerman lolos. Jadi gini, Jerman sekarang kan cuma punya 1 poin. Ya. Costa Rica sudah 3 poin. Kalau Jerman menang terhadap Costa Rica 4. Jadi untuk menghentikan Jerman, Costa Rica hanya cukup bermain imbang. Jerman nggak lolos. Sedangkan Costa Rica kalau seri 4 poin. Kalah ya? Masih ada peluang. Iya. Masih ada peluang untuk Tapi lolos. masalahnya Costa Rica itu kalah. Iya, itu menurut Anda, Nah, BP. Tapi yang jadi masalah ketika Jepang menang lawan Spanyol. iya, betul. Jerman nggak lolos. Jadi berharap pertandingan lain kan? Iya, Ketergantungan dengan pertandingan lain. Ya, itu sudah. Makanya peluang untuk Jerman lolos
agak susah karena bergantung sama yang lain. Tapi saya optimis. Optimis ya? Spanyol mengalahkan Jepang, kemudian Jerman menang melawan Costa Rica. Costa Rica. Dan oke. di grupnya itu, di grup E, Spanyol sebagai juara grup dan Jerman sebagai runner up. Jepang nggak lolos. Jepang dan lolos. Saya berharap Jepang lolos. Jepang dan lolos. Wakil Asia paling nggak 2 yang lolos lah. Tidak. Berharap Qatar sudah gugur ya kan. Siapa lagi? Korea Selatan di grup. Korea Selatan. Oh, Korea Selatan udah pulang dari malam ya, Bang Lias? Ya, Korea Selatan udah pulang dari malam ya. Ini Korea Selatan di grup H. Nah, berarti sudah nggak pasti lolos. Berapa nilainya? Poinnya 1. Poinnya 1. Oh, masih punya peluang. Masih punya peluang ya? Ya. Nah, kita berharap Kita ke grup E dulu. Berarti kalau Bang Ramon tetap Jepang dengan Spanyol. Jepang Spanyol lolos. Kamu? Spanyol sama Jepang. Spanyol dengan Jepang. Oke, kita lihat nanti ya, teman-teman. Bung BP Spanyol dan Jerman. Spanyol Jerman. Oke, grup E kita tinggal. Kita menuju ke grup H. Grup G dulu. Grup F. Jadi grup Kalau F mau ini- debat masuk sini nah. Mau debat masuk sini. Ada orang debat di sini. Biar aku yang moderator teman-teman, biar aku yang moderatornya supaya tertuju. Jadi grup F ini ada Kroasia, Maroko, Belgia, Kanada, ya. Di sini posisi sementara Kroasia di atas yang tadi digadang-gadang tidak lolos oleh Bang Ramon. Maroko di runner up, Belgia di nomor 3 dan Kanada di nomor 4. Bang Ramon, siapa yang lolos di grup A, F? Bentar, berisik. Maroko, Belgia. Belgia lo baru 1 poin. Masih ada harapan kan? Iya, betul. Masih ada Enggak, harapan. poinnya di sini loh. Masih ada harapan. Mana poinnya? Ini poin Bang. Poin Tiga poin. Poin 3, masih ada harapan. Oke, Belgia dan Maroko. Bamus. Belgia sama Costa Rica. Costa Rica nggak ada di grup ini, Bamus. Kroasia. Kroasia, ya. Oke. Fokus. Ya. Jadi kalau saya tetap ini prediksi saya Kroasia sebagai juara grup, Maroko sebagai runner up. Maroko. Sebagai runner up. Tapi dicatat lolos lolos. ya Maroko ya. Kalau ini sih saya nggak terlalu penting karena kita hampir satu jalan aja, hampir sepahaman kalau untuk grup ini. Sekarang grup Oke, G. kita ganti grup lah, ganti grup. Brazil, Swiss, Kamerun, Nah. Serbia. Brazil, Karena darah saya kuning. berarti sudah memprediksi Brazil lolos. Dan sudah saya memprediksi Brazil itu saya berharap juga si Argentina juara dan Messi. Tapi enggak lah. Brazil lolos dan dia keluar sebagai juara dunia. Brazil yang juara Brazil. ya. Satu lagi siapa? Sama ya Swiss lah. Swiss. Iya. Swiss pelatihnya bagus. Pelatihnya bagus. Bagus. Kalau materi pemainnya kurang ya. Materi pemainnya juga bagus karena bisa menerapkan apa yang dijelaskan oleh pelatih. Wajar sih. Seorang coach soalnya. Sama, kalau itu saya sependapat Brazil lolos. Kamu? Sama. Nggak seru, nggak ada anunya sedikit, nggak ada perlawanannya. Nanti di hal. Oke, kita tunggu Ada tim kreatif ke sini Bang Ilyas. Oke, tim H. Bisa nggak ini diganti? Sama terus. Ini aku curiganya video ini tidak akan beredar ini. Buang-buang waktu. Kan dia yang jauh ini. Justru yang berkualitas dikit dong kalau masuk M juga. Masa masuk ke situ yang abal-abal? Aduh. Nah, ya udah, lanjut aja. Selanjutnya grup H, Portugal, Ghana, Korea Selatan, Uruguay. Portugal udah lolos. Ish, Maunya saya. nggak bisa, Portugal udah lulus. Itu hak saya kok. Bukan Ya, masalah ya, begitu Bang Ramon. Nggak apa-apa. Nggak, bukan. Nggak apa-apa, kan haknya dia. Iya dong. Karena walaupun haknya dia, orang Portugal udah lolos. Sudah Udah lolos. 2 kali menang. Orang boleh bersuara. Jadi dari perkataan saya menandakan saya nggak suka Portugal, bro. Saya cuma suka Ronaldo. Saya kalau sebagai direktur olahraga ini tak pecat cuma kiri kanan ini. Saya nggak suka Portugal. Saya suka Ronaldo. Oke. Tapi memang dia sudah pasti lolos. Lolos. Tapi Kita saya kan berharap berbicara lolos ini. Portugal lolos, siapa yang dampingin? yang dampingin sebenarnya Ghana, Korea Ghana Selatan, sama Uruguay. Korsel sih. Antara Ghana sama Korsel lah. Ya, Ghana sama Korsel. Saya suka dua-duanya. Loh, Yang satu, pertama- satu dong. Satu dong. Wakil Asia lah, Korsel. Korsel. Bamus. Aku juga mau beli Korsel padahal tadi. Jadi enggak apa-apa, sama enggak apa-apa. Nah, lain kali tanya dia dulu, Gin, Pak. Enggak apa-apa, sama enggak apa-apa. Enggak apa-apa sama. Ya, Korsel. Korsel juga. Kenapa? Wakil Asia juga. Kenapa Korsel?
Kenapa Korsel? Kenapa Korsel? Aman kemarin. Kenapa pilih Korsel? Ya karena Wakil Asia. Wakil Asia. Kalau saya Portugal dengan Ghana. 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 Kenapa Ghana, Bang? Kalau Portugal nggak usah Ghana ditanyakan. yang pertama secara permainan bagus. Dan Ghana itu adalah pemenang Piala Afrika Tahun kemarin. Senegal ya. Senegal. Iya, Bu, makasih. Senegal. Bukan Ghana. Oh, bukan Ghana, Senegal ya. Tapi memang apa lah? salah satu tim kuat di Afrika. Iya, Ghana lah, Ghana. Portugal dengan Ghana. Portugal Ghana. Ya, Kita ganti grup. Sudah aman kalau kita ini. ke awal itu grup A dulu. Tadi kita ketinggalan Nggak namanya grup apa-apa. A dulu ya. Nanti kan ada sama gambar kita cantumkan di sini. Belanda, Ekuador, Senegal, Qatar. Belanda, Ekuador, Senegal, Qatar. Bagus. Belanda sama Senegal. Sebenarnya saya pilih Qatar, cuma Qatar sudah tidak pasti lolos kan. Ya udah Ekuador, Belanda. Kalau saya Belanda, Senegal. Sama. Kalian berdua sama kenapa? Karena kami orang besar. Tidak masuk akal, tanda nyambung. Grup B, grup B. Inggris, Iran, Amerika Serikat, Wales. Nah, kalau Inggris, saya berharap Inggris udah memegang masuk semifinal lah. Sama ini, Wales. Tapi Wales nggak lolos ya? Udah. Wales Mana sih punya satu. Satu, nggak bisa kayak. Itu aja, Iran. Asia. Aku Inggris sama Wales karena kalau di Wales ini kalau main PS itu di Wales Bagus ya, main PS bagus ya. main PS 4. Oh, ini siapa? Terkadang kalau saya sama anggota itu kalau main PS disuruh pilih negara-negara yang rendah kan, saya pilih Wales. Oke, siap. Inggris dan Wales. Kalau Juara saya dua. Inggris dan Amerika Serikat. Inggris. Kalau Inggris saya nggak tanya, kenapa pilih Amerika Serikat? Bung BP, ada apa Ya, dengan Amerika Serikat itu rata-rata pemainnya main di Eropa yang pertama. Di situ iya. ada Des, kemudian strikernya juga bagus. Dan situ belum pernah nonton kan? Situ sih nggak nonton kalau Amerika Serikat main. Saya kalau tim-tim ini saya jarang nonton. Amerika Serikat main tuh bagus. Bayangkan aja Inggris itu ditahan imbang 1-1 Iya sih. oleh Amerika Serikat. Berarti kualitas Amerika Serikat bisa dibilang TOP BGT lah. Permainannya bisa menyeimbangi juga berarti ya. Top banget. Top banget. Nah, ini salah satu contoh orang yang berpengalaman sama anak muda. Nah, Ya, ini ya. salah satu. Jadi di sepak bola itu jangan selalu juga mengatakan bahwasanya yang tua itu tidak bisa digunakan atau dan lain-lain. Tidak bisa diandalkan. Iya, tidak bisa diandalkan. Saya keberatan itu. Jadi harus ada kolaborasi ya. Harus ada kolaborasi Antara pemain tua dan senior. Pemain junior dan belum nanti senior. grup D. Grup C. Grup C, Polandia, Argentina, Arab Saudi, Meksiko. Polandia, Arab Saudi. Ini juga mana grup anu? Ya itu poin-poinnya. Polandia, Argentina. Siapa yang juara grup? Polandia deh. Argentina sama Arab Saudi. Karena Arab Saudi masih ada pelolos kan? Woi, lolos. Masih ada Lolos. peluang. Menang lawan Masih. Meksiko Oh, masih. lolos. Sama. Loh, Argentina juara grup. Di bawahnya ada Arab Saudi. Kenapa? Karena di pertandingan terakhir Argentina akan mengalahkan Polandia dengan skor 2-0. Wah. Ya. Kemudian Arab Saudi akan mengalahkan Meksiko dengan skor 1-0. Ini udah nggak bisa diganggu gugat. Oke, jadi untuk teman-teman, tahan. Jadinya untuk anak muda yang mau taruhan tadi bisa digunain ini. Jangan. Jangan. Judi itu tidak boleh. Mungkin dikasihkan sedikit. Kenapa? Masalah kan Piala Dunia ini banyak anak-anak itu. Ntar dulu, yang- nanti dulu. Habiskan aja dulu. Oh, kan? gitu Habisin dulu dulu. ya? Oh, iya. Kayaknya belum habis nih. Kita ke mana sih tadi? Hilang. Saya memang Ya itu udah ya grup itu ya. ya itu dua grupnya. Udah, ini langsung buka di sana. Ya jadi memang Piala Dunia kali ini tuh memang penuh dengan kejutan. Tuh, kelamaan. Penuh dengan kejutan. Banyak tim-tim yang kita unggulkan, yang kita andalkan, tim besar malah jatuh, ya. Dan Sebenarnya bukan jatuh Bang Ramon, kalah di babak Iya. pertama. Kalah. Karena kita belum tahu ini. Selain dari Qatar kan kita belum tahu siapa yang benar-benar pulang. maksudnya jatuh, Masih- jatuh mental, Bang. Oh, Maksudnya jatuh mental. jatuh mental juga belum tentu. Kita kan nggak tahu di sana. Tapi kalau dilihat dari ekspresi mukanya, terutama Jerman,
Kalau saya kira Jerman akan menjadi tim yang kuat dan makanya saya berani 4 besar itu Jerman masuk. Aku nggak setuju sekali sebenarnya. Kita lihat saja. Tapi kita tadi grup C, sekarang masuk akal iya sih. Tapi saya yakin Jerman susah. Oke. Bisa lolos tapi tertatih-tatih dia. Ya, ini boleh dipotong nanti di setiap video. Jadi kawan-kawan semua, prediksi dari Bang Ramon itu Jerman tidak lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan saya itu lolos ke babak selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin mendukung saya, ketik lolos, Jerman lolos, kirim ke 08 sekian. Jadi kita lihat. Ini di IG tolong nanti di IG. Di komen nanti. Iya, di komen. Pokoknya nanti di IG-nya terserah IG-nya siapa. Tidak lolos, saya lolos. Siapa yang setuju dengan saya, ketik, nanti ada hadiahnya. Oke, ada hadiahnya ya. Ada hadiahnya, catat, nanti diposting di IG. Hadiahnya apa? Pulsa. Dan ada hadiahnya itu yang berupa bercanda. Kosiannya PHP lagi orang. Tolong diedit nanti. Oke, nanti lanjut. Itu masukkan di IG nanti. Lanjut grupnya. Lanjut grup D, Prancis, Australia, Denmark, dan Tunisia. Nah, ini. Kalau Prancis lolos sama Denmark. Oke, Prancis, Denmark. Bamus. Prancis, Australia. Prancis, Australia. Sama. Prancis, Australia. Kenapa? Australianya kenapa? Karena ini poinnya saya lihat. Dan saya jujur untuk sementara ini saya belum terlalu update masalah Piala Dunia, makanya. Jadi berdasarkan poin. Ya, berdasarkan poin dulu. Bung Bebe kenapa Australia? Australia skema bermainnya bagus. Rata-rata pemainnya banyak yang bermain di Liga Inggris. Australia bisa dikatakan hampir bermain seperti Inggris. Hampir aja, hampir. Tapi di bawahnya Inggris. Tapi karena dia sering sudah di liganya Inggris, saya kira berhadapan dengan tim-tim Denmark atau Tunisia kan terakhir. Australia kan masih masuk Asia kan? Dia sudah benua lain. Oh, sudah benua lain ya? Oke. Ini udah? Sudah tadi. Dari pertama. Spanyol ya. Tadi sudah ya dari Spanyol. Dan Denmark itu berpeluang lolos karena memang di situ ada maestro Eriksen. Itu kunci permainan dari Denmark. Nah, kuncinya itu dari Denmark itu Eriksen. Nah, berarti Anda mengetahui yang tua ya? Iyalah yang tahu semua. Pemain MU, Bang. Itu pemain MU. Iya. Nah, mungkin itu dulu ya. Itu dulu. Ya, nanti... Tadi kan kita tebak lolos, sekalian aja buat tebak juaranya. Itu next ke depan aja. Nggak apa-apa, ini aja, langsung. Oh, nanti dipotong gitu ya? Iya, dipotong kan bisa. Langsung tebak juara. Portugal. Nyari. Tebak juara Portugal. Oke, Portugal. Saya Prancis. Ya, saya yang juara Argentina. Loh, katanya Brazil. Gimana? Katanya Brazil. Gak apa-apa dong, kita mau prediksi. Kita boleh, saya menggemari Brazil, tapi boleh mengatakan yang juara Argentina. Oke. Catat. Ya, sekian. Sebelum ditutup, sepak bola di Muara Jawa gimana? Tanggapannya sedikit. Dari semua. Ya, kalau saya sepak bola Muara Jawa. Ini karena ditanya, jadi sekali lagi kita tidak akan pernah berkembang, kita tidak akan pernah maju sepak bola kita ketika tidak ada anak-anak yang mau turun latihan dengan niat sendiri. Yang pertama itu, kemudian ketika niat sendiri ya, bukan dipaksa-paksa. Jangan dipotong, ya. Niat sendiri. Dan yang kedua, kita tidak akan maju, tidak akan yang lain-lain, termasuk saya sebenarnya secara pribadi, ketika masih ada orang-orang yang tidak peduli dengan lapangan sepak bola kita, itu kita tidak akan maju karena kondisi lapangan kita tidak layak untuk dipakai latihan dan lain-lain. Yang ketiga, kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang kalau tidak ada support dari semua pihak. Semua pihak ya? Ya, semua pihak. Saya tidak usah mempersebutkan satu persatu. Semua pihak. Kita tidak akan berkembang seperti itu. Jadi sekali lagi, perlu kebersamaan, perlu kita duduk bersama. Arah sepak bola Muara Jawa harus dibawa kemana? Karena jujur saja banyak anak-anak kecil, contohnya anak saya yang punya bakat, bahkan diakui lebih banyak anak-anak sini juga bahkan diakui di luar daerah dibandingkan berkembang di daerah sendiri. Nice, cukup itu aja, nggak ada tambahan? Yakin? Cukup. Nanti aja di podcast kalau mau. Gimana?
sepak bola Muara Jawa, Bos? Untuk saya, kalau sepak bola Muara Jawa itu kedepannya saya rasa kurang maju karena dari kepengurusannya kalau dari kepengurusannya sih lumayan sih, tapi terkadang anggota-anggotanya Takut ya Bang Mansur, takut. Anggota-anggotanya ini ya semacam kayak tim ya. Ada tim yang pakai lapangan itu tidak tahu kondisi. Di saat maksudnya kondisi hujan, jangan dipaksa lapangan. Dan juga begitu seniornya. Jujur untuk semuanya ya, semua pemain kalau lapangan lagi becek tidak usah dulu dipakai. Karena kalau dipakai bisa tambah rusak. Tambah rusak. Oke. Itu aja? Itu aja mungkin. Bang Ramon? Oh, Bang Ramon ya? Ini ya? Ya nggak apa-apa kalau sekalian mau tanya saya, Ya. sepak bola di Muara Jawa sudah bagus. Tapi Cuma- perlu diperhatikan. Itu aja. Saya nggak panjang lebar. Sudah bagus, tapi perlu diperhatikan. Itu aja. Udah, nggak ada Udah, ya? cukup. Udah, cukup. Cukup. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita yang dadakan ini. Terserah mau bagus atau jeleknya, tergantung dari kalian yang menilai. Kalian berhak like atau dislike dengan video ini ya. Tapi kalau suka nanti kita akan bikin lagi ya, kalau suka ya. Ya. Kalau suka, kalau Dan lebih terkonsep lah, insya Allah. lebih terkonsep karena ini jujur dadakan. Tapi kalau misalnya nggak suka atau ada saran, bisa deh tulis di komen. Itu aja kali ya. Ya. Jangan lupa berkarya, jangan lupa jadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Kan olahraga semua. Oh, Satu, dua, tiga. Salam olahraga. Vamos, berapa menit dulu? Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Aku udah punya channel. Itu aja. Situ aja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.